Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani, NIM 1903077 dari kelas RMIKB Angkatan 2019. Saya salah satu mahasiswa dari Stikes Paknakukang Makassar, program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Stikes Paknakukang Makassar merupakan institusi pendidikan swasta yang dinaungi langsung oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Yayasan Perawat Sulawesi Selatan. Stikes Paknakukang Makassar terletak di Jalan Adiaksa nomor 5 Masaleh, Kecamatan Paknakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Melalui SK Mendiknas tanggal 3 Oktober 2006, Stikes Paknakukang Makassar menyelenggarakan perguruan tinggi di bidang kesehatan, khususnya S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Profesi Nurse. Terkhusus program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan berdiri sejak tahun 1998 dengan nama Akademik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan yang merupakan program studi pertama di Sulawesi Selatan. Semua program studi telah terakreditasi B oleh BAN PT dan LAM PT Kes. Fasilitas institusi untuk menunjang pembelajaran Stikes Paknakukang Makassar telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, yaitu ruang perkuliahan yang nyaman dan lengkap dengan multimedia, lab keperawatan, lab rekam medis, lab komputer, dan fasilitas bebas akses internet di area kampus. Gedung 2 Graha PPNI Sulawesi Selatan, Yayasan Perawat Sulawesi Selatan dan Stikes Paknakukang Makassar terletak di Jalan Adiaksa 1 nomor 16 Masaleh, Kecamatan Paknakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peresmian gedung tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 yang dihadiri oleh Ketua DPP PPNI Sulawesi Selatan, pengurus DPW PPNI Sulawesi Selatan dari berbagai daerah, Sekretaris Yayasan Perawat Sulawesi Selatan, dan Ketua Stikes Paknakukang Makassar. Untuk menjalankan sistem informasi pada rumah sakit menggunakan aplikasi Visual Basic, pertama-tama run terlebih dahulu form username dan passwordnya. Kemudian masukkan username dan passwordnya. Apabila username dan passwordnya salah, maka akan muncul bahwa password itu salah dan aplikasinya tidak akan berjalan. Kemudian kita masukkan password yang benar, kemudian kita enter, maka aplikasinya akan berjalan. Setelah memasukkan username dan passwordnya dengan benar, maka akan tampil form menu utama, di mana pada form menu utama ini terdapat entitas utama, entitas relasi, about, cetak, dan keluar. Untuk entitas utama terdapat entitas pasien, dokter, tindakan, diagnosa, petugas, dan ruangan. Untuk entitas relasi terdapat tempat pendaftaran pasien, di mana pada tempat pendaftaran pasien terdapat TP2RJ dan TP2RI. Ada pelayanan pasien, rawat jalan, rawat inap, dan instalasi gawat darurat. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, operasi, dan perawatan intensif, ada ICU, NICU, dan PICU, kamar jenazah, apotik, dan pembayaran. Kemudian ada juga about, cetak, dan keluar. Selanjutnya saya akan menjalankan entitas utama pada form pasien. Selanjutnya saya akan mencoba menginput pasien baru. Nomor rekam medisnya itu 000014 dengan
Nik-nya juga diisi. Nik, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pekerjaan, pendidikan, status kawin, nomor telepon, alamat, dan penanggung jawab juga diisi semua. Setelah identitasnya sudah terisi, kita simpan, maka data pasien akan tersimpan di data grid. Kemudian, kita akan menjalankan perintah filter. Di sini kita akan mencari yang bernama Ahmad. Nah, setelah mengetik nama Ahmad, maka akan muncul semua yang bernama Ahmad. Kita akan mencari Ahmad Susanto. Maka, nama Ahmad Susanto akan muncul. Selanjutnya kita akan menampilkan pada form identitas. Caranya klik 2 kali pada tanda panah, maka akan muncul di form identitas. Selanjutnya yaitu form dokter. Kita jalankan. Kemudian kita ingin menginput nama dokter. Di sini kode dokternya misalkan U05. Kemudian nama dokternya Dr. Siva. Untuk jenis kelaminnya perempuan, spesialis umum. Tanggal lahirnya itu tanggal 12 bulan 1 2002. Nomor teleponnya juga bisa diisi. Alamat dan jadwal piketnya juga diisi. Setelah semuanya terisi, kita simpan, maka nama dokter tersebut tersimpan di data grid. Lalu kita ingin menjalankan perintah filter. Kita ingin mencari nama dokternya itu Dr. Hasma. Maka akan muncul pada data grid Dr. Hasma, dan kita ingin menampilkan di form dokter. Maka kita klik tanda panahnya, kemudian akan muncul pada form dokter. Form selanjutnya yaitu form tindakan. Di sini saya sudah menginput beberapa tindakan, caranya sama seperti form yang lainnya. Kemudian saya jalankan perintah filter. Di sini saya akan mencari tindakan inkubator. Maka tindakan inkubator akan muncul pada data grid. Untuk memunculkan pada form, kita klik tanda panahnya, maka akan muncul di form tindakan. Di sini kode tindakannya 9335, nama tindakannya inkubator, tarifnya itu 70.000. Kemudian kita ingin mengubahnya dari tarif 70.000 menjadi 60.000. Form selanjutnya yaitu form diagnosa, di mana di sini kita bisa menginput juga seperti form-form lainnya. Di sini saya sudah menginput, kemudian saya akan menjalankan perintah filter. Di sini diagnosanya headache. Di sini kodenya R51, diagnosanya headache, tarifnya 20.000. Saya akan munculkan pada form diagnosa. Di sini muncul pada form diagnosa yaitu R51 dengan nama diagnosa headache, tarif 20.000. Kemudian form petugas. Di sini terdapat form petugas. Saya ingin mencari petugas Bible. Maka saya menuliskan pada perintah filter Bible. Maka akan muncul nama Bible pada data grid. Kemudian saya munculkan pada form petugas. Di sini sudah muncul ini petugasnya, namanya, jabatan, nomor HP, dan pendidikannya. Kemudian keluar dari form. Form selanjutnya yaitu ruangan. Untuk form ruangan ini sama seperti ruangan lainnya ketika kita ingin menginput. Di sini saya akan menjalankan perintah filternya. Di sini saya akan menfilter ruangan poli THT.
Maka saya mencari poli THT, kemudian akan muncul kode ruangannya, ruangan poli THT dengan tarifnya. Saya akan memunculkan pada form ruangan. Di situ muncul kode ruangan THT 01, ruangan poli THT, tarifnya itu 30.000. Kemudian keluar. Selanjutnya yaitu entitas relasi, kita akan menjalankan TP2RJ. Di sini untuk kode pendaftarannya kita masukkan 0105. Untuk kode dokternya kita masukkan U02, kemudian kita double klik maka akan muncul nama dokternya yaitu Dr. Fani. Kemudian kode ruangannya yaitu R01. Untuk NIP petugas kita masukkan 19030009, kemudian double klik maka akan muncul nama petugasnya yaitu Bibel. Tanggal pendaftarannya kita masukkan 12 bulan 11 2021, jaminannya yaitu JKN. Kemudian cara masuknya itu datang sendiri. Lalu untuk nomor rekam medisnya itu kita masukkan 000006, kemudian tampilkan. Maka tampil nama pasiennya itu Putri Diana, tempat lahir Wajo, penanggung jawabnya itu Andi. Kita simpan. Selanjutnya kita batalkan untuk menghapus semua pada variabel yang muncul. Selanjutnya itu kita akan mencari nomor kode pendaftaran 0104. Kita klik cari maka akan muncul semua datanya pada form pendaftaran. Untuk memunculkan nama dokternya kita double klik pada kode dokter. Untuk NIP petugasnya juga di double klik, kemudian pada nomor rekam medisnya kita tampilkan agar nama pasien, tempat lahir dengan penanggung jawabnya muncul. Selanjutnya kita akan mengubah jaminannya menjadi Jamkesmas, dan untuk kode ruangannya itu kita ubah menjadi PA2 dan kita ubah. Maka otomatis akan berubah pada data grid di form pendaftaran pasien. Selanjutnya pada perintah filter kita mencari jaminannya itu Jamkesmas, maka akan muncul yang termasuk jaminan Jamkesmas. Kita akan munculkan ke form pendaftaran pasien. Sini sudah muncul untuk cara menampilkan nama dokter dan nama petugas. Kita double klik pada kode dokter dan NIP petugas. Untuk nomor rekam medisnya kita tampilkan. Kemudian kita klik keluar pada command. Untuk relasi TP2RI kita juga jalankan. Untuk penginputannya sama seperti relasi sebelumnya, kita masukkan kode TP2RI-nya yaitu 0205, nomor rekam medisnya 000005, nama dokternya Dr. Sinta, ruangannya yaitu ruangan Melati, nama petugasnya yaitu Arfa, tanggal masuknya tanggal 12 bulan 12 2021. Untuk tanggal keluarnya itu tanggal 15 bulan 12 2021. Untuk jenis pasiennya itu rawat jalan kelas 3, kemudian simpan. Setelah itu saya akan menjalankan perintah filter, di mana pada rawat inap ini saya akan mencari nomor rekam medis pasien. Misalkan nomor rekam medisnya itu 000005, maka akan muncul nomor rekam medis pasien 000005 pada data grid.
Untuk relasi selanjutnya yaitu pelayanan pasien rawat inap. Di sini saya sudah menginput data, caranya seperti form-form sebelumnya. Saya langsung menjalankan perintah filter. Di sini saya akan menfilter nama ruangannya, yaitu ruangan tulip. Jadi pada ruangan tulip itu terdapat pasien yang nomor rekam medisnya 00, 01, 02. Kemudian saya tampilkan pada form rawat inap. Lalu saya akan mengubah dari kelas 3 menjadi kelas 2 dan nama petugasnya kita ganti menjadi Yunus. Kemudian ubah. Maka otomatis pada data grid nama petugasnya berubah dengan kelasnya juga berubah. Kemudian keluar. Selanjutnya untuk instalasi gawat darurat, di sini saya akan menginput kode GD-nya itu GD01. Kemudian untuk nomor rekam medisnya itu 000005. Maka akan secara otomatis muncul namanya yaitu Andi Muhammad Fatir. Kode diagnosanya itu R51 juga muncul secara otomatis. Untuk kode tindakannya yaitu 93.35, maka secara otomatis akan muncul nama tindakannya inkubator, kemudian nama kode dokternya U01 akan muncul secara otomatis, nama dokternya Dr. Firman, triasenya itu hijau, nama petugasnya itu Rika, kemudian simpan. Maka secara otomatis akan tersimpan pada data grid. Relasi selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Di sini langsung saja kita jalankan perintah filter untuk pemeriksaannya yaitu pemeriksaan USG. Relasi selanjutnya yaitu operasi, di mana untuk menginputnya kode operasi kita masukkan 332, nomor rekam medisnya 000007. Maka otomatis nama pasiennya muncul yaitu Ahmad Susanto, kode dokternya itu B01, nama dokternya Dr. Jumriani, kode ruangannya itu OP1, kode rawat inapnya itu misalkan kita masukkan RI01, maka secara otomatis muncul kode diagnosa dan kode tindakannya. Kemudian tanggal operasinya kita input manual, jenis operasinya juga kita input manual. Ini petugasnya kita masukkan 190375, maka nama petugasnya Husnul Amalia. Kemudian kita simpan. Untuk menghapus hasil input, kita sisa mengklik pada command hapus, maka secara otomatis data yang ada pada data grid akan terhapus. Untuk setiap form, cara penginputannya itu sama, tetapi pada form relasi itu akan berelasi dengan form entitas utama maupun dengan form relasi yang lainnya. Jadi untuk penginputannya ada yang diinput manual, ada yang memang terrelasi dengan form-form lainnya.